Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di ruangan ini bersama kami dalam acara sosialisasi paket modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 1 Boyolali. Saya sapa dulu. Yang pertama yang terhormat Ibu Nur Nahisi, Kepala SMP Negeri 1 Boyolali. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru SMP Negeri 1 Boyolali. Dan yang berbahagia calon guru penggerak SMP Negeri 1 Boyolali, Ibu Ani Wirahmani SPD, Ibu Sulistiani SPD, dan Ibu Oktaria Andri Lestari SPD. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama belajar bersama dengan guru penggerak atau calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Boyolali. Bapak Ibu, bahwa kegiatan siang hari ini, sosialisasi pada hari ini dikemas ala seminar. Jadi akan ada nanti penyajian materi dari beliau bertiga. Kemudian akan ada sesi tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Kemudian diakhiri dengan penutup. Sebelumnya akan dibuka terlebih dahulu oleh Kepala SMP Negeri 1 Boyolali. Untuk itu yang terhormat Ibu Nur Nahisi SPDMM, saya silakan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, kita bersama-sama akan menerima sosialisasi program praktik baik dari calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Boyolali. Kita ketahui bersama Bapak Ibu, untuk SMP Negeri 1 Boyolali saat ini belum berpredikat sekolah penggerak karena kepala sekolahnya bukan kepala sekolah penggerak. Untuk itu sambil menunggu kehadiran kepala sekolah penggerak, kita tetap harus melaksanakan program-program dari sekolah penggerak yang mana nanti akan disampaikan oleh tim CGP dari SMP Negeri 1 Boyolali. Saat ini untuk kepala sekolah penggerak di Boyolali ada 5. Yang pertama Pak Mulyono, itu 1 Banyudono. Kemudian Bu Ani, itu 2 Ngemplak. Pak Marno, 1 Karanggedi. Pak Tukiman, 2 Kemusu. 1 lagi dari swasta, saya lupa sekolah mana. Kita tunggu kehadiran beliau-beliau, kalau memang harus ditempatkan ke sini, saya dibawa kemana, siap. Bapak Ibu yang saya hormati, dari yang akan disampaikan pemateri nanti, prinsipnya kita SMP Negeri 1 Boyolali fokus pada pengembangan hasil belajar yang nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila nanti memiliki kompetensi dan karakter seperti apa, kita cermati bersama dari pemateri nanti. Untuk itu bersama-sama kita akan mendengarkan, menyaksikan dan mencermati. Akhirnya dengan mengucap syukur, maka sosialisasi program praktik baik dari tim CGP SMP Negeri 1 Boyolali saya nyatakan dibuka. Kepada tim CGP SMP Negeri 1 Boyolali dipersilahkan. Terima kasih. Ibu atas sambutan pembuka pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sosialisasi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh CGP bertiga ini dikemas dalam penyampaian materi modul 1
dan modul 1.1 dan modul 1.4 yang nanti akan dibagi dalam 3 sesi. Jadi sesi yang pertama nanti bertiga akan secara berurutan menyampaikan materi modul 1.1, waktu yang diberikan masing-masing penyaji 10 menit. Kemudian untuk sesi 2 juga masing-masing penyaji akan menyampaikan profil pelajar Pancasila secara berurutan juga 10 menit. Kemudian yang terakhir penyampaian atau sosialisasi materi modul 1.4, mereka bertiga masing-masing dalam waktu 5 menit juga disampaikan secara berurutan. Setelah itu nanti akan ada sesi tanggapan. Mohon Bapak Ibu bisa menyiapkan kertas dan alat tulis untuk menulis catatan-catatan dan pertanyaan yang nanti tentu akan dijawab. Yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa Ki Hajar Dewantara itu tokoh pendidikan nasional kita. Kita amat dekat dengan sistem amongnya, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Apakah filsafat itu sampai sekarang masih digunakan dan bagaimana penjabarannya di sekolah kita atau pada saat ini? Mari kita bersama-sama dengarkan penjelasan dari beliau bertiga. Waktu saya kepada kami untuk mempresentasikan materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menghadiri sosialisasi program pendidikan kurikulum negara dari kami. Dan tentu saja pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda Anda yang sudah memberikan dukungan yang tidak ternilai, karena memberikan dukungan baik secara fasilitas dan semuanya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi seperti hari ini. Kemudian tidak lupa kami juga mengucapkan kepada pengajar praktiknya, dalam hal ini Bu Nining, meskipun bukan pengajar praktik kami, tapi kami selalu berkomunikasi, dan terima kasih kemarin diberikan waktu. Istilahnya kami juga mengikuti jejak Bu Nining ya, yang semua serba cepat, gerak cepat. Begitu digedok besok langsung kami sampai maghrib itu di sekolah menyiapkan semua ini. Kemudian kami bertiga mengadakan sosialisasi ini karena untuk Bapak Ibu guru CGP lain sepertinya sudah menyelesaikan untuk aksi nyata yang sudah dilakukan di dalam modul 1.1 dan 1.4. Kemudian satu hal lagi yang kami tidak lupa, dukungan dari Bapak Ibu guru semua ini adalah sangat kami perlukan dan kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, kami berharap bahwa yang namanya sosialisasi ini tidak hanya sekedar pemenuhan tugas, tapi bisa kami implementasikan dan mari kita belajar bersama. Artinya di sini banyak Bapak Ibu yang lebih senior dari kami, sehingga mungkin hanya status saja kami yang sebagai PGP, tapi untuk ilmunya tentu saja masih banyak dari Bapak Ibu. Dan di sini kami berharap kita satu kesatuan di dalam mewujudkan bagaimana nanti sesuai program Kementerian Pendidikan tentang perwujudan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini saya akan menyajikan materi tentang modul 1.1, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ada submateri yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial, kemudian kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian budi pekerti. Yang kelima, interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansi pendidikan Indonesia saat ini
dengan pendidikan pada konteks lokal sosial budaya. Untuk saat ini saya menyajikan materi 1 dan 2. Pendidikan pada masa kolonial. Bapak Ibu, sejarah telah menuliskan bahwa Indonesia ketika pada masa penjajahan kolonial Belanda, di sini adalah pada kondisi yang sangat menderita karena dalam kondisi kemiskinan, kemudian kebodohan, penderitaan secara fisik maupun secara psikis. Kemudian pendidikan pada masa kolonial ini hanya terbatas pada kaum-kaum tertentu. Pada tahun 1804, para bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai Belanda. Jadi dari program trilogi Fundamenter adanya edukasi ini sedikit berdampak ya nanti pada pendidikan di Indonesia. Kemudian yang pada awalnya pada masa kolonial ini pendidikan itu hanya untuk merekrut, hanya diciptakan untuk menjadi pegawai-pegawai Belanda. Pembelajaran pun yang dilakukan juga hanya terbatas. Terbukti bahwa pada masa tersebut lahir sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri 3 kelas, kemudian hanya diberi pengajaran tentang membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Kemudian kalau kita sebelum langkah pada 1920 akhirnya cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam masa pendidikan dan pengajaran, kita mengenal adanya kebangkitan nasional, yaitu pada tanggal berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo, disinilah cikal bakal yang namanya pendidikan itu dimulai adanya Stovia, kaum terpelajar. Di sana sudah menyusun yang namanya pengajaran strategi bagaimana untuk mengalahkan Belanda. Kemudian pada tahun 1922 lahir Taman Siswa sebagai gerbang emas. Bagaimana kita bayangkan yang namanya gerbang dari emas itu berarti sangat bernilai, sangat mulia sekali. Jadi dalam hal ini Taman Siswa itu adalah gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian asas-asas pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedang pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai seorang atau individu dalam hal ini maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana kita itu memberikan tuntunan segala kodrat pada anak, karena pada kenyataannya anak itu terlahir sudah membawa kodratnya masing-masing, entah itu nanti akan sebagai pelukis atau sebagai penari atau mungkin yang lain. Nah, di sini anak itu bukan kita yang membentuk, tapi sebenarnya anak sudah membawa kodratnya masing-masing, sehingga dalam hal ini kita sebagai pendidik itu hanya berfungsi untuk menebalkan. Anak sudah membawa kodratnya, kita sebagai pendidik itu menebalkan, bukan membentuk. Kemudian pengajaran dan pendidikan merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya
dalam arti seluas-luasnya. Jadi bagaimana manusia itu hidup secara individual, secara masyarakat, sebagai anggota masyarakat, dan dalam kehidupan negara. Kemudian, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi dalam hal ini, arti penting sebuah pendidikan adalah bagaimana untuk memajukan suatu bangsa. Kemudian dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Tadi sudah saya sampaikan di depan, bagaimana anak-anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dalam kehidupan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya, hidup tumbuh sebagai kekuatan kodrat anak. Seperti yang saya sampaikan bahwa tadi, kita sebagai pendidik, sebagai guru itu menuntun, bukan membentuk. Peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanamkan oleh Pak Tani ataupun tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji ditempatkan di tanah yang subur, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, sebagus kualitas biji itu, jika dalam hal ini tidak ada peran serta dari Pak Tani yang kaitannya dengan bagaimana menjaga kondisi tanah, bagaimana membiarkan biji-biji itu tumbuh dengan baik, tidak ada perawatan, itu maka hasil yang didapatkan pun juga tidak optimal. Menuntut anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam hal ini dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kalau boleh saya menyimpulkan dalam hal ini, peran kita sebagai pendidik, sebagai pamong dalam hal ini kaitannya dengan mungkin ketika kita kondisikan anak itu sesuai dengan perkembangan kodrat zamannya, ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sekarang berkembang sangat cepat, ini akan berpengaruh sehingga kita sebagai pendidik ini adalah bagaimana mengarahkan. Kita memberi kebebasan kepada mereka, tapi tetap dalam posisi mengarahkan sehingga anak itu tidak akan kehilangan arah. Anak itu akan tetap selamat pada kodratnya, baik kodrat alam yang dibawa dan kodrat zaman sesuai dengan masanya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada. Jadi kita bisa terbuka kepada anak, memberikan ruang kepada mereka, tapi kita tetap mengontrol bagaimana arah anak. Kalau kita kaitkan seperti itu. Jadi hendaknya apa yang kita berikan, apa yang dimiliki oleh anak, apa yang menjadi ruang gerak anak, ruang lingkup itu tetap ada pada norma yang berlaku, sehingga mereka
dalam kondisi selamat dan bahagia sedunia. Demikian untuk materi dari 1.1 untuk asas pendidikan dan dasar pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ani Nurani. Terima kasih Bapak Ibu yang masih sabar untuk menunggu kegiatan hari ini. Sekarang saya akan menyampaikan untuk modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa yang namanya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran berpusat pada murid, kemudian mewujudkan merdeka belajar, kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntut dan sebagainya, kemudian dengan penerapan budaya positif di sekolah yang nantinya akan mewujudkan merdeka belajar. Tentu saja semua itu tidak lepas dari yang namanya nilai dan peran dari Bapak Ibu guru. Kemudian guru telah dapat mengimplementasikan nilai-nilai peran serta guru dapat menjadi teladan di dalam mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kemudian menuntut kemandirian murid. Kemudian adapun nilai dan peran guru penggerak dalam hal ini adalah bagaimana mandiri, kemudian reflektif, yang ketiga kolaborasi, kemudian inovatif, dan terakhir adalah berpihak kepada murid. Itu adalah nilai-nilai dari guru penggerak. Kemudian peran dari guru penggerak dalam hal ini adalah pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan kepada murid, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran tadi adalah pertama yang bisa kita lakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu berpusat kepada murid. Nah, ini adalah peran dari guru penggerak dalam hal ini. Jadi tentu saja di dalam mewujudkan merdeka belajar yang tidak terlepas dari yang namanya nilai dan peran guru penggerak. Untuk penjelasannya nanti akan kami sampaikan lagi dengan contoh-contoh yang tentu saja bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana yang namanya menjadi pemimpin pembelajaran kepada murid, tentu saja karena tadi merdeka belajar semua berorientasi pada siswa, akhirnya pembelajaran itu kan semua konsep menuntunnya itu kita implementasikan, semua berpihak kepada murid. Dan tentu saja semua juga butuh dukungan dari Bapak Ibu guru, bagaimana kita membangun kolaborasi, bagaimana kita bisa menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain. Jadi semuanya adalah saling melengkapi. Ya, ini adalah mengenai nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu guru, setelah modul 1.2 yang sudah kami sampaikan, tentu saja kita sudah mengetahui bagaimana yang namanya peran kita sebagai guru, nilai kita sebagai guru. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui visi yang kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian bagaimana visi sekolah kita itu memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali kekuatan-kekuatan di sekolah kita yang tentu saja tidak dimiliki oleh sekolah lain.
Ya. Kekuatan tersebut tentu saja yang pertama adalah bagaimana murid, kemudian sebagai generasi penerus bangsa yang harus dituntun, kemudian kita sebagai guru, sebagai pemeran utama juga, kemudian ada wali murid, ada lembaga vertikal, dalam hal ini adalah pengawas sekolah, kemudian juga bisa dari adalah berarti dinas pendidikan kebudayaan, kemudian fasilitasnya, sarana dan prasarana yang mendukung, kemudian tenaga kependidikan, kemudian leader yang visioner. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana kita semua mengetahui kepala sekolah dan kita merasakan betul bagaimana peran dari ibu kepala sekolah sebagai leader yang visioner, kemudian memberikan motivator dan manajer sekaligus. Nah, untuk mengetahui kekuatan sekolah, untuk mewujudkan visi sekolah tadi sudah didukung dengan kekuatan-kekuatan yang ada baik secara internal dan eksternal. Kemudian kita tahu bahwa bagaimana itu mewujudkan visi sekolah kita. Nah, itu dimulai dengan adanya penerapan inquiry apresiatif. Apa itu IA? IA adalah dalam diri adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan baja. Nah, apa itu baja? Dalam hal ini adalah penerapan yang akan kita implementasikan sebagai implementasi dari inquiry apresiatif. Kemudian hal ini adalah tentu saja tidak mudah dilaksanakan secara sendiri, ya pasti harus ada kolaborasi, kemudian bagaimana harus ada upaya yang konsisten seperti itu. Nah, adapun tahapan baca yang pertama adalah bagaimana membuat pertanyaan. Apa sih visi sekolah kita misalnya? Ambil pelajaran yang kita ambil dari apa yang sudah ada di dalam sekolah kita, kemudian gali mimpi, kita menginginkan seperti apa, kemudian jabarkan rencana, pasti semua akan ada rencana ya untuk mencapainya, kemudian kita mau mengeksekusi itu kapan, ada atur eksekusi. Demikian Bapak Ibu mengenai modul 1.3 atau inquiry apresiatif dengan penerapan tahapan baca. Materi yang membuat kita itu nanti merasa apakah saya ini sebagai guru itu sudah pada posisi kontrol yang benar terhadap siswa. Nah, ini akan di sini kita akan mengenali diri kita masing-masing di posisi manakah kita terhadap siswa. Misalnya dalam hal ini nanti kita sedikit bocoran, misalnya Pak AM itu adalah tipe posisi kontrol sebagai penghukum ya, yang biasa memberikan sanksi, misalnya seperti itu. Contoh aja. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ada 6 materi yang kami menjadi. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Saya akan menyampaikan materi untuk ke-1 dan 2. Perubahan paradigma stimulus respon teori respon lawan terhadap teori kontrol. Yang pertama adalah miskonsepsi kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa
berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada cara pandang tentang dunia melalui teori stimulus respons dan teori kontrol. Bapak Ibu bisa membandingkan di sana bagaimana ketika dunia itu dipandang dari stimulus respon, yaitu bahwa dunia itu adalah realita, kebutuhan kita sama. Kemudian dilihat dari teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi di sebaliknya di teori kontrol tentang dunia adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian lawannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kalau dalam teori kontrol tentang dunia adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dalam teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam hal ini adalah dari diri sendiri, kontrol diri atau secara intrinsik. Mungkin tidak saya bacakan semuanya berkaitan dengan waktu. Baik, Bapak Ibu Guru, dengan adanya teori kontrol tadi bahwa kita di sekolah ini adalah bagaimana diawali semua itu dari diri, maka adanya disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka belajar itu bukan berarti merdeka semaunya sendiri sesuai dengan keinginan sendiri, tapi dalam hal ini justru merdeka itu akan terwujud ketika yang namanya masing-masing individu itu memiliki disiplin positif diri. Kemudian atau yang dikenal dengan self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sangat saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi dalam hal ini disiplin positif ketika secara intrinsik itu belum muncul, maka akan ada tindakan dari luar untuk mendisiplinkan. Maka dalam hal ini dan peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Dihajar Dewantoro dalam bukunya. Kita lanjutkan. Di sini kaitannya dengan disiplin positif akan kita korelasikan bagaimana dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi setiap tindakan tadi bahwa ada tujuannya. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dalam hal ini saya sendiri ketika saya ke sekolah misalnya supaya tidak terlambat, kemudian saya ke sekolah itu dalam hal ini adalah tepat waktu ataupun lebih awal. Mungkin pada awalnya saya itu karena menghindari ketidaknyamanan, karena pasti akan mendapatkan teguran atau mungkin mendapatkan rasa yang tidak nyaman, pandangan dari teman-teman ataupun bagaimana. Itu menghindari ketidaknyamanan. Demikian juga anak mungkin di dalam melakukan melaksanakan tata tertib itu bisa aja mereka itu karena menghindari ketidaknyamanan, takut kalau dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan
Demikian untuk materi 1.4 yang saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan pada sesi tanya jawab mungkin, sehingga lebih mendalam lagi. Untuk materi selanjutnya silakan Bu Ani. Dari guru yang sudah mengikuti sosialisasi sampai selesai, mungkin untuk kesimpulannya bisa kami sampaikan bahwa dengan adanya pemikiran KHD itu bagaimana kita bisa mengajarkan merdeka belajar, bagaimana kita bisa menuntun anak sesuai kodratnya, kemudian bagaimana kita juga bisa mendisiplinkan para peserta didik, dan ketika mereka melakukan kesalahan bagaimana kita mengembalikan mereka itu kepada teman-temannya dengan baik, sehingga mereka akan merasa nyaman dan mendapatkan motivasi dari diri sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Diharapkan di dalam tujuan pendidikan, muara akhir dari pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 sesuai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Keempat gotong royong. Kelima bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen ataupun kata kunci dalam hal ini adalah bagaimana mereka berakhlak secara beragama, berarti hubungan vertikal terhadap Tuhan. Yang kedua adalah akhlak pribadi, kaitannya dengan karakter. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada manusia, berarti hubungan horizontal atau terhadap sesama manusia. Kemudian akhlak kepada alam, bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Kemudian akhlak bernegara. Mungkin dalam hal ini kalau di dalam PPKN kan memang dan agama sudah ada ya, bagaimana spiritual, nilai spiritual kaitannya dengan nilai sikap, tata spiritual, KI dan KD di dalam agama dan PPKN itu memang sudah ada. Kemudian berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jadi dalam hal ini berkebinekaan global itu adalah bagaimana peserta didik itu kita ajarkan untuk tetap mengenal, melestarikan budaya-budaya luhur bangsa yang dimulai dari budaya daerah, tapi dalam hal ini tidak menutup diri terhadap budaya lain. Jadi peran toleransi ini adalah sangat diperlukan. Kemudian elemen kunci dalam berkebinekaan global dalam hal ini adalah mengenal dan menghargai budaya, baik budaya sendiri ataupun budaya lain. Kemudian kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Komunikasi interkultural, tapi sesama, misalnya dalam hal ini adalah ketika kita berbicara budaya daerah atau budaya Jawa, berarti sesama. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, bagaimana